KPU Berau menyampaikan jumlah pemilih sementara atau DPS Pilkada Berau pada acara FGD pemutakhiran data pemilih pada tahapan pengumuman DPS dan persiapan DPT pada Selasa 22 September 2020 di Hotel Eksklusif Tanjung Redep berjumlah 160.040 pemilih. Dalam acara FGD tersebut turut hadir yang mewakili Polres, Kodim, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Berau, aparat kelurahan dan kampung dari beberapa kecamatan serta undangan lainnya. Di sesi tanya jawab cukup berkembang dan dinamis dengan munculnya beberapa pertanyaan dari peserta FGD yang pada umumnya terkait dengan seputar DPS. Warga yang belum mengikuti perekaman dicapil dan kemungkinan adanya mobilisasi warga, pemilih di pilkada nanti serta masalah keterbatasan surat suara yang ditentukan peraturan hanya 2,5% lebih untuk setiap TPS. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh peserta, salam hormat kami untuk seluruh peserta. Kami langsung saja Bapak Ibu sekalian, ada mobilisasi orang pindah ke Tanjung. Mobilisasi orang pindah ke Tanjung hampir sekitar 9 ribuan. Nah, kita tidak tahu dengan motif apa. Padahal yang bersangkutan tetap pada posisinya, rumahnya di sana, di Biduk-Biduk, di Tabalar, di tempat yang lain. Nah, ini kan sangat ke depan ini kan sangat rawan. Memasuki nanti pada saat tahap pencoblosan, kita menyiapkan, KPU mungkin menyiapkan jumlah surat suara terbatas maksimal 2% dari itu, tiba-tiba mereka datang. Tadi dari Pak siapa? Ya, Karangambo tadi Pak yang Pak Arif menyampaikan terkait ada mobilisasi misalkan dari Biduk-Biduk ke Tanjung. Kami tidak tangani Pak, data yang TMS ini Pak, kami sudah ngecek bahwa itu tidak ganda. Artinya kalau memang ada mobilisasi dari Biduk-Biduk, pasti mereka ada data di sana dan ada data di sini. Sementara data yang kami punya bahwa TMS itu Pak, kami sudah pastikan bahwa itu tidak ganda. Kemudian juga nanti masalah, memang Pak jadi masalah ketika di hari H nanti, yang tadi kita TMS ini banyak. Ketika misalkan tadi contohnya satu di TPS itu ada 300 tadi yang TMS. Nah pertanyaannya, ketika mereka nanti di hari H minimal setengahnya lah yang datang. Sementara surat suara jalan kita hanya maksimal 2,5% ke TPS. Dengan 500 maksimal pemilih di TPS, berapa sih Pak cadangannya dengan 2,5%? Nah kalau misalkan setengahnya dari 300, 150 ya saja yang datang, surat suaranya bisa kita ambilkan dari mana? Itu akan jadi masalah tersendiri memang di saat hari H nanti. Nah kemudian tapi mekanisme TMS ini Pak, ini kita TMS kan, kita umumkan yang TMS. Nah ketika yang TMS ini ternyata ada yang mengklaim bahwa mereka ada di situ, masih bisa Pak dimasukkan lagi. Jadi bukan berarti yang TMS ini betul-betul tidak bisa masuk lagi. Tapi ketika itu perjalanan saat pengumuman DPS ini, ternyata yang TMS itu orangnya ada kembali dan ada yang melaporkan bahwa benar orang ini ada, masih bisa kita masukkan lagi. Tapi kan kemudian biasanya di masyarakat kita Pak, jarang Pak orang mau melaporkan lagi Pak, atau yang sudah seperti itu. Memang orang-orang yang memang tidak ditemukan di tempat itu bisa saja ada yang mungkin sudah tinggal apakah di kebun atau di kecamatan lain. Memang ini jadi masalah proses kenapa NIK itu muncul, karena di kami Pak penyelenggara itu valid. Nanti biar mungkin Catin bisa menjelaskan kenapa bisa NIK itu ada sementara alamat orangnya tidak ditemukan di tempat tersebut. Nah, kemudian dari Pak Zulkarnain ya, yang pindah sudah ada formatnya Pak. Jadi asal RT berapa, kelurahan berapa, kecamatan mana, kemudian pindahnya kemana, itu formatnya sudah jelas. Kalau memang di sana ditemui tidak ada orangnya dan tidak punya rumah, berarti kan mereka itu membohongi orang capil. Maka kita kembalikan lagi ke yang bersangkutan. Pada saat kita itu format sudah lengkap. Kalau tidak ada RT-nya, tidak ada, kita akan proses. Di lokasi sudah ada rekan kami Dini Damayanti yang akan mengabarkan kepada Anda pemirsa. Rekan Dini, silahkan laporan Anda. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sudah di lokasi dan bersama Bapak Budi Hartanto selaku Ketua KPU. Selamat siang Pak. Saya mau bertanya Pak, apakah ada perubahan DPS nantinya Pak? Sekarang kan tahapan kita DPS ditetapkan sebesar 160.040 pemilih. Nah ini sementara tahapannya kan ada nanti DPS perbaikan. Nah di perbaikan ini
kalau ternyata ada warga yang belum terdaftar di DPS bisa melaporkan diri. Nah, bisa saja ada pertambahan. Nah, nanti DPT kan ditetapkan di Oktober nanti. Jadi perubahan itu sangat memungkinkan. Lalu Pak, sampai kapan kira-kira DPS ini disahkan untuk menjadi DPT Pak? Nanti penetapan DPT di 9 Oktober sampai 28. Jadi apabila seperti yang disampaikan tadi di daftar yang telah diumumkan, ternyata ditemukan ada warga yang belum terdaftar. Jadi silahkan mereka melaporkan diri dengan membawa data kependudukan, baik itu ke tingkat kelurahan di PPS kita, di kecamatan, di PPK, maupun langsung ke KPU Kabupaten Berau. Nah, nanti kita akan masukkan mereka ke dalam DPS hasil perbaikan, nanti yang akan ditetapkan menjadi DPT. Lalu Pak, kira-kira berapa penduduk yang belum terdaftar di DPS Pak? Nah, kalau sampai data yang belum terdaftar kita belum ketahui karena belum ada yang laporan. Kalau nanti ada yang melapor baru bisa kita ketahui kan. Sampai sekarang ini data yang ada di kita DPS itu 160.040 itu yang ada di kita. Baik Pak, bagaimana antisipasi Bapak sebelum penduduk yang belum terdaftar di DPS ini Pak? Ya, ini seperti ini, kegiatan kita hari ini fokus verifikasi ya kan. Artinya kita sampaikan DPS yang sudah kita umumkan, kita libatkan instansi terkait seperti Kelurahan Tanjung, terus kecamatan terdekat, camat-camat terdekat, terus ada PPK, ada Capil. Nah, kita sampaikan DPS yang kita umumkan. Terus di situ ada beberapa juga yang TMS. Mereka TMS itu kan tidak memenuhi syarat. Kita sampaikan apapun permasalahan di situ kita coba diskusikan untuk kita cari solusinya. Nah, kita juga meminta ke mereka apabila masih ada keluarga atau warga mereka yang belum terdaftar di DPS untuk segera melaporkan untuk nanti kita masukkan ke DPT. Lalu Pak, harapan Bapak ke depannya untuk pemilihan ini Pak? Ya, harapan kita terkait DPT juga ya, kita berharap dengan kerja keras kawan-kawan di tingkat PPDP kemarin di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19, dengan kerja keras mereka kita berharap DPT nanti yang dihasilkan DPT yang berkualitas, agar nanti saat pelaksanaan hari H di 9 Desember semua betul-betul valid. Akhirnya nanti kualitas dari hasil dari pilkada kita juga bisa dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Baik, terima kasih Pak Budi. Ya. Pemirsa, itu saja wawancara saya bersama Bapak Budi Hartanto selaku Ketua KPU. Saya kembalikan ke rekan kami Abdurrahman. Terima kasih Dini. Anyus akan terus mengabarkan perkembangan terkait Pilkada serentak 2020 untuk Anda pemirsa. Tim Liputan Anyus melaporkan.